Kembali lagi di channel Vokauser Anime. Nah, hari kita lanjutin sampai mentok. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi di chapter kemarin itu berakhir di mana 008 menerima luka yang cukup serius ketika penyerbuan dari aliansi mercenary. Tapi para Numbers membantai hampir seluruh pasukan musuh dan membuat mereka harus mundur dengan kekalahan. Setelah semua itu 006 juga menelepon izin untuk memberitahu keadaan dari 008 yang dalam kondisi kritis. Kemungkinan dia akan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dan mendengarkan itu izin kaget dong. Rekan Numbersnya yang berjuang sekuat tenaga tapi dia nggak mengetahui apapun. Gak berselang lama, izin terlihat langsung bergegas pergi dengan motor sportnya. Sambil memakai helm, izin mengingat flashback ketika dulu dia baru aja bergabung dengan Camp. Di saat itu dia memang terbilang cukup lemah. Dan saat pertarungan perdananya melawan 018, dia bisa menahan karena 018 terbilang cukup lengah di saat itu. Dan juga 018 merupakan yang terlemah dari segi teknik pertarungan langsung dari para anggota Camp yang lain. Setelah pertarungan tersebut 008 mendekati izin dan dia bilang teknikmu cukup lemah dibandingkan dengan Trainer 156. Tapi kau berhasil menang karena stamina dan kekuatanmu udah lebih kuat dibandingkan latihan terakhir kali di sini. Dan ngomong-ngomong, saat pertarungan selesai, biasanya kau nggak mengatakan apapun. Tapi apa yang kau katakan kepada Trainer 156? Izin pun ngejawab, aku bilang padanya kalau dia adalah yang tercepat dan penembak paling akurat di antara kita semua. Karena memang itu adalah kebenarannya. Mendengarkan itu, 008 sedikit tersentak, lalu 08 memegang kepala izin dan memutar-mutar rambutnya dan pergi seketika. Itu menandakan kalau 008 suka dengan apa yang izin lakukan dan membuat 018 gak terlalu merasa depresi akan kekalahan tersebut. Oh ya, saat ini mereka belum menjadi Numbers dan masih seorang trainee. Jadinya nama 018 masih disebut dengan sebutan Trainee 156 karena mereka adalah orang-orang yang baru-baru bergabung dengan Camp. Kita kembali ke timeline yang saat ini. Terlihat di tempat persembunyian para Numbers sementara 002 berterima kasih kepada Alice karena bantuannya sebelumnya. Namun Alice bilang kalau dia hanya membalaskan budi mereka karena memang dia yang terlebih dahulu mendapatkan bantuan dari para Numbers. Alice pun bilang, tapi aku khawatir dengan keadaan rekanmu itu. Saat ini terlihat keadaan 008 cukup kritis dengan infus seadanya juga pengobatan yang seadanya pula. Gak berselang lama, 018 memasuki ruangan dan dia bilang kalau dia udah menghubungi semua yang bisa dihubungi. Tapi butuh waktu lebih dari sehari sampai dokter tiba di sini. Belum lagi satu orang dokter aja mustahil untuk bisa merawatnya dengan baik. 006 pun bilang, terus gimana kalau kita yang memindahkan 008 ke tempat mereka? 018 menjelaskan kalau tempat terdekat yang bisa membantu mereka saat ini berada di seberang perbatasan sana. Dan dengan kondisi 08 yang sekarang ini, dia nggak akan mampu bertahan sampai ke sana. Semua orang pun diam, nggak ada solusi di sini. Teman mereka saat ini berada di ujung tanduk. 004 memecahkan suasana dan dia bilang, ayo kita bawa 008 ke rumah sakit terbesar dan terbaik yang ada di sini. 016 menyanggah dan dia bilang dengan keadaan 008 yang memiliki banyak luka tembak, maka pihak rumah sakit pasti akan melaporkan mereka ke pemerintahan atau pihak yang berwenang atau yang berwajib dan akhirnya menahan 008. Dengan marah 04 bilang, kau kira aku nggak tahu itu? Tapi kau mau membiarkan 008 mati begitu saja? Lagi pula pemerintah juga akan terus mengejar kita. Jadi ayo kita gas saja. Ya soal pemerintah kita akan pikirkan belakangan. Elisa mendengarkan pembicaraan itu pun bilang dalam hati, aku tahu mereka peduli dengan rekannya. Tapi saran seperti itu benar-benar nggak masuk akal, bukan? Namun setelahnya Alice ngelihat wajah 002 dan terlihat dia sangat serius. Dan juga para Numbers terlihat sangat serius sampai Alice bilang, hah? Mereka serius mau melakukan itu? Dalam keadaan yang cukup serius intens tersebut, tiba-tiba telepon milik 002 berdering. Dan saat diangkat dari balik telepon sana, seseorang pun langsung bilang, tim medis akan segera tiba ke sana. 002 ngejawab, 001?
Yap, saat ini 001 dari atas motornya sedang menghubungi si 02 dan dia bilang lagi mereka akan tiba dalam waktu 2 jam. Saat mereka tiba, jangan serang mereka. 002 yang masih belum percaya apa yang sedang dia dengar pun ngejawab, "Hah? Dalam 2 jam tim medis akan datang." Perkataan itu ngebuat seluruh numbers yang ada di sana kaget. Ijin kembali mengatakan, "Ya, dokter dengan peralatan medis lengkap akan dikirim ke sana. Jadi tolong catat kondisi 008 secara rinci dan kirimkan kepadaku sekarang juga." Aku nggak tahu dengan ini 008 bisa selamat ataupun tidak, tapi kita harus tetap melakukan yang terbaik, bukan? Saat ini aku akan segera berangkat ke sana menggunakan pesawat. Jadi sampai bertemu nanti. Setelah mengatakan itu, 001 pun menutup teleponnya dan 06 nanya ke 02, "Apa benar 01 mengirim tim medis?" 02 mengiyakan pertanyaan tersebut yang ngebuat seluruh numbers langsung lega saat ini, karena di saat kebuntuan ini muncul sebuah solusi yang sangat super sih. 04 pun bilang, "Kah, 01 dasar bajingan geblek gitu." Jadi pertanyaannya, tim medis dari manakah yang membantu Ijin? Ternyata Ijin meminta bantuan dari salah satu orang yang pernah dia tolong sebelumnya. Orang yang berhutang budi kepada Ijin, salah satu konglomerat yang memegang perusahaan besar seperti SW Group juga. Keluarga dari Bailey. Dari telepon si kawan rambut merah itu pun bilang ke Ijin, sebuah permasalahan akan diselesaikan dan semua kegiatan ini akan dirahasiakan sepenuhnya. Gak perlu khawatir, aku udah bisa menebak saat kau menghubungiku. Karena kau sendiri yang menghubungiku, bukan melalui SW, maka ku yakin ini adalah urusan pribadimu yang pasti akan kuselesaikan seperti janjiku sebelumnya. Aku juga bisa menebak kau nggak akan meminta bantuanku kalau bukan masalah mendesak terkait rekan-rekanmu. Jadinya aku mengirimkan tim medis khusus keluarga kami dengan semua peralatan operasi paling mutakhir. Dan mereka bukan hanya berbakat, tapi mereka juga pandai menjaga rahasia. Jadi kau bisa tenang setelahnya. Ijin pun mengucapkan terima kasih dan bilang akan membalas kebaikannya di lain waktu. Gak berselang lama, terlihat tim medis lengkap dengan seluruh peralatan mereka sedang melakukan operasi besar terhadap 008. Sedangkan para numbers terlihat menunggu di luar ruangan. 016 bilang, "Bah, ini sama aja kayak memindahkan ruangan operasi rumah sakit mewah langsung kemari." Sampai mampu mengirimkan medis hebat ini, keluarga Bailey pasti punya status yang tinggi sekali. Dan bagaimana pula 001 bisa mengenal mereka? 014 pun ngejawab, dengan fasilitas medis seperti ini 008 mungkin bisa benar-benar selamat, bukan? Kata-kata yang singkat itu ngebuat seluruh numbers kembali diam. Ya, karena memang sampai saat ini belum ada yang tahu apakah operasi ini bisa menyelamatkan nyawa 08 ataupun enggak. Salah satu dokter sebelumnya juga udah bilang kepada 02 kalau kondisi 08 ini sangat buruk, tapi mereka tetap akan melakukan segala yang mereka bisa. Menit berganti menit, jam berganti jam, sampai malam menjadi pagi saat ini. Operasi 008 belum juga selesai. Tiba-tiba muncul sebuah mobil ke tempat persembunyian mereka. Alice langsung mengambil pistolnya untuk bersiaga. Tapi ketika seseorang keluar dari mobil, ngebuat Alice benar-benar kaget. Ijin muncul dan Alice langsung nanya dengan keheranan, "Hah? Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau lakukan?" Tiba-tiba 06 pun keluar dan bilang ke Ijin, "Kau udah sampai." 016, 014, 018, dan 006 pun mendekati Ijin yang ngebuat Alice makin kebingungan lagi. Ijin nanya gimana keadaan 008. 018 bilang kalau dia masih berada di ruangan operasi dan udah berjalan 10 jam waktu operasi di sini. 018 juga sangat berterima kasih kepada 01 dan dia bilang kalau berkat bantuan dari Ijin, 008 akhirnya mendapatkan perawatan yang proper. "Tanpamu kami pasti saat ini sedang menerobos sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan kepada 08. Dengan perjalanan yang berbahaya serta perjalanan yang cukup jauh, kami pun belum yakin bisa mendapatkan perawatan untuk 08 dengan tepat waktu. Berkatmu peluang hidup dari 08 meningkat. Terima kasih." Tiba-tiba Alice memotong pembicaraan mereka dan dia bilang, Tunggu. Berdasarkan situasi yang membagongkan yang sedang terjadi di depanku ini, anak itu pasti 001, bukan?" Para numbers gak menjawab apapun. Ya, karena memang udah sangat jelas sampai gak perlu dijawab lagi.
Alice bilang dalam hati, Forrest udah lama mempelajari camp juga para numbers. Dan alasan mereka menganalisa camp sampai akhir karena ada numbers di sana. Ada numbers di camp. Lalu sosok yang memimpin para numbers itu adalah 001. Dan 01 adalah anak ini, seorang pengawal dari SW Group yang kutemui sebelumnya. Flashback tentang berbagai kejadian yang terjadi sebelum-sebelumnya pun berputar dengan cepat di dalam pikiran Alice. Mulai dari saat Alice berada di SW Group dan berlatih tanding dengan izin dan lalu dikalahkan dengan cukup telak. Saat itu Alice langsung tahu kalau kemampuan bertarung pengawal SW Group ini sangat luar biasa sampai bisa mengalahkan Alice yang dalam hal bela diri, di mana Alice sendiri saat itu masih sebagai agen terbaik dan mahakarya dari Forrest. Lalu berbagai kejadian yang mana tiba-tiba para numbers menyelamatkan Alice beserta adiknya dari kejaran Forrest juga. Dan bahkan sampai ada orang misterius yang membunuh seorang assassin yang memburu Alice ketika itu. Akhirnya semua kejanggalan ini terbuka selebar-lebarnya di depan Alice. Jika izin adalah 001 yang merupakan pemimpin dari para numbers, ini menjadi sangat masuk akal. Anak SMA polos yang setiap harinya pergi ke sekolah adalah seorang assassin paling ditakuti di masanya. Alice pun tertawa dengan lepasnya dan dia bilang, sial. Aku masih belum percaya kalau kau adalah 001 yang legenda itu. Namun dengan ini sekarang semuanya menjadi lebih masuk akal bagiku. Aku kini mengerti kenapa alasan kalian para numbers memutuskan untuk membantuku secara tiba-tiba tanpa angin apapun sebelumnya. Alice mendekati izin dan dia bilang, sejujurnya aku gak begitu memahaminya sampai akhirnya saat ini tiba. Ini semua berkatmu, Yu Izin. Enggak, 001. Terima kasih. Alice menyodorkan tangannya untuk bersalaman dan kembali bilang, aku akhirnya bisa berterima kasih dengan benar kepadamu. Izin pun ngejawab, gak perlu terlalu dipikirkan. Aku juga udah dibantu olehmu, bukan? Izin menjawab jabat tangan dari Alice setelahnya. Oke, kita berpindah ke markas Asosiasi Mercenary. Saat ini petinggi dari Asosiasi Mercenary sedang melakukan rapat luar biasa dan darurat terkait kegagalan operasi mereka sebelumnya. Salah satu dari mereka pun membacakan hasil operasi dan dia bilang, dalam operasi ini 60 prajurit telah dikerahkan termasuk para ketua tim sendiri. Ada 35 korban jiwa dan 9 orang terluka di pihak kita. Sementara diyakini gak ada korban jiwa dari pihak musuh selain 1 orang yang terluka serius. Pemimpin asosiasi pun bilang, apa ini masuk akal? Kita yang menyergap, tapi kita yang mengalami kerugian yang luar biasa. Padahal kalian bertiga sendiri yang memimpin pasukan, bukan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Terlihat para ketua tim hanya diam tanpa mengatakan apapun dengan kepala yang tertunduk. Oleh sebab itu si pemimpin sangat marah dan dia berteriak, apa kalian gak punya mulut? Sialan! Cepat jawab aku! Tiba-tiba kapten tim bernama Arnold pun mengatakan, kau gak tahu karena kau gak menghadapi mereka secara langsung. Mereka itu seperti hantu. Meskipun kami sedang menghadapi mereka secara langsung, tapi kami gak bisa ngelihat wujud asli mereka. Pemimpin asosiasi pun ngejawab, hah? Omong kosong apa lagi itu sialan? Tiba-tiba kapten tim yang lain pun menambahkan dan dia bilang, Arnold benar. Gak ada cara lain bagi kami untuk menjelaskannya. Di tengah-tengah pertarungan itu, prajurit-prajurit kami terus menghilang satu persatu tanpa kami sadari. Kapten tim yang berambut panjang juga ikut menambahkan dan dia bilang, sepertinya kita udah menciptakan musuh yang sangat merepotkan. Mendengarkan pengakuan dari kapten tim asosiasi mercenary membuat si pimpinan menjadi cukup jengkel. Dia memerintahkan kepada sekretarisnya untuk menghubungi ketua tim yang lain juga saat ini. Sedangkan di tempat yang berbeda, terlihat mobil-mobil truk medis yang sangat banyak udah meninggalkan tempat persembunyian para numbers, yang artinya operasi udah selesai dan para medis segera pergi dari sana. 014 bilang mereka mempercepat proses operasinya dan langsung pergi. 018 pun ngejawab, wajar aja, bagi mereka sekalipun operasi ilegal semacam ini cukup menyulitkan dan merepotkan bagi mereka. Ditambah lagi mereka juga bisa terjebak dalam masalah kita kalau terlalu lama di sini.
016 juga menambahkan, dia bilang, meskipun begitu kita udah mendapatkan bantuan yang cukup besar di sini. Bahkan mereka meninggalkan beberapa peralatan inti yang penting supaya kita bisa gunakan sampai 008 kembali siuman. Ijin terlihat berdiri di samping 08 dan menatapnya dengan cukup lama, dan gak berselang lama beberapa Numbers sedang mempersiapkan peralatan tempur mereka. Ngelihat itu Alice pun bilang, apa yang kalian lakukan tiba-tiba begitu? Dengan raut wajah yang serius, 02 bilang, kami akan menyerbu camp musuh. Tentu mendengarkan hal itu ngebuat Alice sangat kaget dong. Dia gak menyangka kalau para Numbers yang baru aja disergap saat ini udah bersiap untuk melakukan sergapan balasan. Bahkan masih ada satu rekan mereka yang belum siuman pasca operasi, bukan? 018 bilang ke Alice, Alice, kau kembalilah. Kalau kau tetap di sini, maka kau akan ikut terlibat juga. Lalu 02 bilang ke Ijin, 01 kau tetaplah di sini. Perkataan itu ngebuat Ijin kaget sih, karena dia sebenarnya mau ikut melakukan penyerbuan kepada asosiasi mercenary yang udah membuat rekannya menjadi seperti ini. Tapi 02 kembali mengatakan, ini bukan pertarunganmu lagi. Kau udah meninggalkan dunia ini, bukan? Rekan-rekan Numbers yang lain seperti 018 juga menambahkan, dan dia bilang, ketika 08 siuman nanti kau harus berada di sampingnya. Dan kami juga menjadi lebih tenang kalau kau menjaga 08 di sini. Kita nggak tahu apakah tempat ini akan terus aman dari pantauan musuh nantinya ataupun enggak. 06 pun menambahkan juga, dan dia bilang, bayangkan aja pria besar itu terbangun di sebuah ruangan yang kosong. Dia pasti sangat kaget, bukan? Mendengarkan para rekan-rekannya yang sangat peduli dengan kehidupan yang udah Ijin pilih, membuat Ijin sedikit terharu dan juga tertegun. Dia memang benar-benar memiliki rekan-rekan yang sangat setia bagaikan keluarga. Ketika para Numbers yang lain udah pergi, terlihat Ijin terus berada di samping 08 dan menunggu dia siuman. Di saat itu pula Ijin mengingat beberapa flashback masa lalunya. Saat Ijin masih di camp dan baru aja mendapatkan titel 001, tatapan mata Ijin terlihat cukup murung saat itu. Jadinya 08 pun menghampirinya dan dia nanya, kenapa kau terlihat seperti itu? Apa karena kau menerima nomor 001? Ijin ngejawab, 001 adalah posisi yang mengendalikan seluruh Numbers. 08 bilang lagi, ya tentu aja kau khawatir. Siapapun pasti khawatir memimpin mesin perang yang bisa menghancurkan apapun dan melakukan apa saja. Tapi Ijin ngejawab, bukan itu. Hanya saja 05 atau 02 dan bahkan kau bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih baik dariku, bukan? Mendengarkan itu 08 tersenyum dan dia bilang, gak ada seorang pun termasuk kami bertiga yang keberatan, kau tahu. Itu artinya apa? Semua orang mengakuimu dan setuju denganmu. Jika salah satu dari kami bertiga menjadi 001 atau orang lain yang menjadi 01, maka Numbers gak akan bisa bertahan lama. Numbers adalah organisasi asasin dan mesin perang berskala dunia. Kita semua berada di atap yang sama, tapi siap untuk saling membunuh kapan saja. Namun, sejak kau datang, itu semua seperti terhenti dan berhenti. Jadi, percaya dirilah 001, karena mulai sekarang kau adalah pemimpin kami, pemimpin para Numbers. Oke, kita kembali ke timeline utamanya. Tiba-tiba dari belakang Alice mengatakan, sulit dipercaya kau adalah 001. Ketika dulu kau memimpin Numbers, artinya kau masih sangat muda, bukan? Benar-benar gak bisa dipercaya. Forest terobsesi dengan seorang bocah di saat itu. Terlihat Ijin sedikit kebingungan dengan perkataan dari Alice ini. Makanya Alice pun menjelaskan lagi. Forest dibuat berdasarkan sistem dari camp. Artinya mereka lebih tahu tentang Numbers, sebuah mahakarya dari camp yang bahkan bisa aku bilang Forest terobsesi dengan mereka. Menurut analisa dari Forest, setiap anggota dari Numbers memiliki kemampuan bertarung yang gila dan gak masuk akal. Tapi karena itu pula membuat mereka menjadi individualisme dan tak terkendali. Mereka hanya mesin pembunuh belaka. Bahkan Mad Dog yang bertanggung jawab atas camp gak bisa mengendalikan para Numbers. Alice pun ngeliat ke arah Ijin dan dia bilang lagi. Dan gak lama setelah itu, Numbers berfungsi dengan baik sebagai sebuah tim. Bahkan mereka menyelesaikan misi dengan tingkat efektivitas yang sangat luar biasa. Forest sama sekali gak mengerti kenapa ini bisa terjadi.
Mereka berusaha mengembangkan prajurit dengan kemampuan yang hampir sama dengan para Numbers, tapi hasilnya nihil. Pasukan yang diciptakan sama sekali nggak ada kerjasamanya. Mereka pun terus meneliti apa yang membuat Numbers berbeda, dan hasilnya adalah 001. Pemimpin dari para Numbers. Mereka menyimpulkan kalau Numbers bisa menjadi semengerikan itu karena ada 01 yang memimpin mereka. Oleh sebab itu, Forest berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan 001 mereka sendiri. Tapi semua itu gagal. Karena itu, Forest mengubah rencana mereka. Mereka memproduksi assassin tunggal sebagai gantinya. Terlihat Jin terus mendengarkan cerita dari Alice, lalu mengalihkan pandangannya ke samping sambil bilang, bukan aku yang memimpin Numbers, tapi itu semua karena semua orang saling membantu. Mendengarkan itu, Alice diam sejenak dan tersenyum lalu bilang, akhirnya aku mengerti kenapa Forest gak bisa menciptakan 001. Oke, kita berpindah ke tempat asosiasi mercenary. Setelah perbincangan dan rapat panjang, pemimpin tim yang berambut panjang bilang, masalah ini akan selesai jika kita memanggil tim yang lain, bukan? Pemimpin tim yang berambut putih pun menimpali, gak peduli seberapa ahli mereka, tapi jika tertembus peluru mereka juga akan mati, ku yakin itu. Kalau kita mengerahkan pasukan penuh, ku yakin kita bisa menaklukkan mereka. Serabun Hitam bilang lagi, kita bisa mengatasi mereka, tapi kerusakan pada asosiasi juga pasti gak akan kecil. Lalu pemimpin asosiasi pun ngejawab, mana yang lebih buruk, kalian bertiga gak melakukan apapun lalu ditaklukkan oleh musuh, atau menderita kerugian besar tapi berhasil melenyapkan masalah tersebut. Tiba-tiba sekretaris asosiasi masuk ke ruangan tersebut dengan wajah paniknya dan dia bilang, laporan, 4 tim kita diserang oleh musuh gak dikenal selama misi mereka. Tentu mendengarkan itu ketua panik dong, dan dia bilang, apa? Bukankah mereka berada di lokasi yang berbeda? Sekretaris ngejawab lagi, ya, tapi mereka semua disergap di waktu yang hampir bersamaan. Lalu saat ketua di masing-masing tim tersebut dibunuh, penyerang tersebut menghilang dan sama sekali gak tertangkap oleh kamera, dan gak ada yang tahu gimana wujud mereka atau siapa mereka sebenarnya. Semua orang di ruangan tersebut langsung terdiam. Mereka tahu siapa kelompok yang menyerang mereka. Keringat mulai membajiri satu persatu dari mereka. Karena tahu apa yang dipikirkan oleh semua orang yang berada di ruangan tersebut, ketua tim yang berambut panjang bangun dan dia bilang, mustahil. Mustahil itu adalah para Numbers, bukan? Gimana bisa mereka tahu persis di mana tim kita berada? Lalu jumlah mereka juga cuma beberapa orang, tapi bisa menyerang seluruh pasukan di tempat yang berbeda sekaligus. Apa itu masuk akal? Ruangan benar-benar diam tanpa suara apapun. Tiba-tiba telepon berdering memecah suasana di sana. Masing-masing mereka terlihat berwajah panik dan saling lihat-lihatan. Sekretaris pun bilang, bukankah telepon dari eksternal gak bisa terhubung kemari? Lalu si sekretaris mengangkat telepon tersebut dan memperbesar speakernya. Dan dari balik telepon seseorang bilang dengan nada yang dingin, kalem, dan juga tenang, apa kau udah menerima pesan dari kami? Mendengarkan itu, pemimpin sangat marah. Terlihat wajahnya benar-benar kesal maksimal, diikuti dengan para pemimpin tim yang terlihat mulai ketakutan. Arnold pun bilang, suara ini. Dia langsung teringat dengan 002 yang menghancurkan seluruh timnya dan hampir membunuhnya. Oke, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita dari Assassin Jin. Dan karena ini juga udah mentok, mari kita lanjutkan alur cerita yang lain dan kita bertemu di video selanjutnya. See you on the next video.